Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam doa dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah melimpah senantiasa dalam kehidupan kita pada sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu pada peristirahatan kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih untuk satu hari lagi, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami dapat bangun pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan, kami ingin mengawali hari ini dengan kami merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menuntun setiap langkah kami, agar kami terus hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, dan berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Tertulis demikian: Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam hal membicarakan waktu, kita dapat belajar dalam 3 istilah dalam Alkitab, yang dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunaninya disebut Kronos, Aion, dan Kairos. Yang pertama kita mulai dari kata Kronos. Yang dimaksud dengan Kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat atau sekejap mata, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Atau waktu yang lama, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-27, yang berbunyi demikian. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa kata Kronos dipakai dalam kaitannya dengan jam, bulan, dan tahun. Waktu Kronos adalah siklus waktu yang biasa. Yang kedua, kata Aion. Kata Aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu Aion dipakai untuk menunjukkan waktu yang dimulai dari penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-23, yaitu tentang
dunia ini dan dunia yang akan datang. Yang diterjemahkan dengan kata dunia di situ adalah kata aion. Selanjutnya yang ketiga, kita belajar dari kata kairos. Kata kairos berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah berlalu, maka waktu juga tidak akan bisa kembali lagi. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang keenam, yang berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Saudaraku, jika kita melihat pada bagian ketiga, yaitu kata kairos, maka kita dapat memahami bahwa waktu yang Tuhan berikan pastilah tidak dapat kembali lagi. Oleh karena itu, ayat renungan kita hari ini menasihati kita agar kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan juga mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya bahwa waktu adalah anugerah dari Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari atau durasi. Namun waktu juga berbicara tentang kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan sebaik dan semaksimal mungkin untuk kita pakai mempermuliakan Dia melalui karakter dan kehidupan kita. Karena kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu, bukan? Oleh karena itu, jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal yang sia-sia. Jangan pergunakan waktu hanya untuk kesenangan kita semata, apalagi untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jangan hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti berzina, mencuri, bergosip, dan dosa-dosa lainnya yang membuat hidup kita menjadi batu sandungan atau yang membuat nama Tuhan dipermalukan. Lebih baik kita isi hidup kita untuk hal-hal yang positif, seperti mendoakan banyak jiwa, menjadi berkat lewat pekerjaan kita maupun karakter kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat lewat talenta-talenta atau bakat yang Tuhan berikan untuk kita permuliakan namanya. Kita juga dapat menjadi berkat lewat semua konteks kehidupan kita yang kita lakukan sehari-hari, yang sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, seperti profesi atau pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, hal ini sangat penting agar kita tidak melewati atau tidak bermain-main dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga hidup kita pun juga lebih bermakna. Lalu bagaimana caranya kita bisa mempergunakan waktu dengan benar? Pada ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang seperti apa? Yaitu kehendak Tuhan untuk kita hidup berkenan di hadapan-Nya. Tentunya hal ini bukanlah perkara yang mudah, bukan?
namun kita bisa serahkan segala hak dan kepentingan-kepentingan kita kepada Tuhan secara penuh demi kepentingan-kepentingan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga bukan kehendak kita yang mendominasi atau menguasai hidup kita, melainkan kehendak Tuhan yang memimpin serta menuntun hidup kita. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Artinya kalau kesempatan tidak digunakan, maka kairos tersebut akan hilang. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan, apabila ia membuka, ia di situ adalah Yesus, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, pintu akan tertutup. Pintu itu bisa sebuah kesempatan-kesempatan baik yang kita miliki, yang mungkin cuma sekali saja. Jadi perhatikanlah kairos yang Tuhan berikan. Jadilah peka, bijaksana, berani mengambil keputusan namun tidak terburu-buru, atau kita akan menyesalinya. Bagaimana kita menggunakan hidup kita? Apakah kita menggunakan hikmat Allah dengan hidup dalam kekudusan agar berkenan baginya? Sudahkah kita menggunakan waktu atau kairos dengan tepat dan baik untuk mengutamakan Tuhan dan memuliakan Dia senantiasa, baik melalui karakter kita, ibadah kita, maupun mazmur dan puji-pujian kita terhadapnya. Marilah kita siap sedia dan terus berjaga-jaga dalam roh dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan yang terus-menerus kita bangun, sehingga ketika Ia datang kedua kalinya menjemput umat-umatnya, atau ketika kita sudah menutup mata kita, Tuhan memanggil kita, maka Ia mendapati hidup kita berkenan di matanya, dan kita pun siap sedia menyambut kedatangannya kembali untuk bersatu dengan Dia di Yerusalem baru selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, agar kami mampu mempergunakan waktu dan kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan sebaik mungkin, sehingga hidup kami menjadi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Firman-Mu berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, kami berdoa dan meminta kepadamu, karuniakanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami selalu mengisi kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu, baik melalui sikap kami, ucapan serta perbuatan kami, sehingga pada setiap kesempatan yang Engkau berikan, hidup kami lebih bermakna. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, serta yang berdoa bersama hamba-Mu. Kiranya Engkau yang menolong serta memberkati kehidupan mereka di mana saja mereka berada. Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan serta memulihkan keadaan mereka. Umat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mari Engkau yang hadir serta menolong pergumulan dan kehidupan mereka ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan doa-doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak serta rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.